Halo teman-teman, selamat datang di channel Lihai Kimia bersama saya Koh Erdian. Di video kali ini Koh Erdian mau membahas 3 teori asam dan basa. Yang pertama yaitu teori Arrhenius. Teori Arrhenius berkata bahwa asam adalah senyawa yang menghasilkan ion H+ di dalam larutan. Sedangkan basa adalah senyawa yang menghasilkan ion OH- di dalam larutan. Contoh asam Arrhenius adalah HCl, di mana hasil reaksi ionisasi dari HCl menghasilkan ion H+ dan juga ion Cl-. Oh iya, buat teman-teman yang masih bingung tentang reaksi ionisasi, bisa lihat dulu video sebelumnya ya. Contoh asam yang berikutnya adalah asam nitrat atau HNO3, di mana hasil reaksi ionisasinya adalah ion H+ dan juga ion NO3-. Sedangkan contoh basa ada NaOH, di mana hasil reaksi ionisasinya adalah ion Na+ dan juga ion OH-. Contoh berikutnya adalah kalsium hidroksida atau CaOH2, di mana hasil reaksi ionisasinya adalah ion Ca2+ dan juga 2 molekul ion OH-. Teori yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat mendonorkan proton atau atom hidrogen. Sedangkan basa adalah senyawa yang menerima atom H atau proton dari asam. Jadi asam akan memberikan atom H kepada basa. Mari kita perhatikan contoh reaksi berikut. Kira-kira reaktan manakah yang bersifat asam dan juga yang bersifat basa? Kita cek saja siapa yang mendonorkan atom H dan siapa yang menerima atom H. Bila kita perhatikan, HCl di sini masih memiliki atom H, sedangkan pada produk Cl-nya kehilangan H. Jadi ternyata HCl memberikan atom H kepada NH3 sehingga menghasilkan ion NH4+. Oleh karena itu HCl berperan sebagai asam, sedangkan NH3 berperan sebagai basa. Setelah HCl mendonorkan atom H-nya dan dia berubah menjadi ion Cl-. Ion Cl- di sini disebut sebagai basa konjugasi. Sedangkan ion NH4+ di sini disebut sebagai asam konjugasi. Jadi HCl dan Cl- di sini disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Begitu pula dengan NH3 dan NH4+. Mereka berdua disebut juga sebagai pasangan asam basa konjugasi. Teori yang ketiga adalah teori Lewis. Kalau pada teori sebelumnya tadi Bronsted-Lowry mengamati asam dan basa berdasarkan donor atom H. Nah, pada teori Lewis yang diamati adalah donor pasangan elektron bebas atau yang biasa disingkat sebagai PEB. Teori Lewis berkata bahwa asam adalah senyawa yang menerima pasangan elektron bebas dari basa. Nah, dan basa adalah suatu senyawa yang mendonorkan pasangan elektron bebas kepada asam. Contohnya seperti ini, kalau ada reaksi antara BF3 dan NH3 menghasilkan NH3BF3, bila kita menggunakan teori Arrhenius atau Bronsted-Lowry, kita pasti akan kebingungan menentukan mana yang asam dan mana yang basa. Oleh karena itu, untuk menentukan asam dan basa pada reaksi seperti ini, kita menggunakan teori Lewis dengan cara menggambarkan struktur Lewisnya terlebih dahulu. Kita gambar terlebih dahulu struktur Lewis BF3. Ada atom pusat B dikelilingi dengan 3 atom F, dan kita tahu bahwa boron adalah grup 3A. Oleh karena itu, dia hanya memiliki 3 elektron valensi untuk berikatan dengan ketiga atom F di sekelilingnya. Apakah atom boron di tengah ini sudah oktet? Belum ya, karena dia baru punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron di sekelilingnya. Jadi atom B di sini itu sebenarnya masih butuh 2 elektron lagi untuk stabil oktet. Lanjut kita gambar struktur Lewis dari NH3. Ada atom nitrogen di tengah, dikelilingi oleh 3 atom hidrogen di sekelilingnya. Dan kita tahu bahwa atom nitrogen itu golongan 5A, jadi dia memiliki 5 elektron valensi yang sudah digunakan untuk berikatan dengan ketiga atom hidrogen. Totalnya jadi sudah kepakai 3 elektron. Masih menyisakan 2 elektron ya yang belum berikatan. Apakah atom nitrogen di sini sudah oktet, sudah stabil? Nitrogen di sini dikelilingi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron. Sudah stabil, sudah oktet dia. Nah, si NH3 di sini sudah stabil, sudah oktet, dan dia masih memiliki 1 pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas ini bisa didonorkan ke BF3. Jadi kita bisa menggambarkan tanda panah seperti ini. Jadi bisa kita amati bahwa NH3 sebagai donor
PEB. Dan BF3 di sini sebagai penerima PEB. Jadi dapat dikatakan bahwa NH3 berperan sebagai basa Lewis, sedangkan BF3 berperan sebagai asam Lewis. Sekian dulu video koerdian kali ini, semoga bermanfaat. Bantu like dan share juga video ini ke teman-teman kamu ya. Oh ya, pastikan juga kamu sudah subscribe channel Lihai Kimia supaya kamu nggak ketinggalan kalau koerdian upload video baru. Mari terus belajar sampai kamu lihai mengerjakan soal-soal kimia. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.